إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, azani wa azakumullah jami'an. Walhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu di tempat yang mulia, yang dimana kita biasa laksanakan sholat secara berjamaah. Ini merupakan karunia yang sangat besar bagi kita, sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki ke dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu. Maka ini wajib dan patut disyukuri oleh kita semua yang mengaku bahwasanya kita adalah orang-orang beriman, yakni bersyukur dengan sebenar-benarnya rasa syukur. Taib, kemarin kita sampai ke muqaddimah yang ketiga, sudah bagian akhir. Ini murojaah sedikit, review sedikit tentang pelajaran yang kemarin. Kemarin disampaikan bahwasanya tentang Hanifiyah. Hanifiyah itu ternyata jalan yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim. Hanifiyah itu apa? Hanif. Kalau kita lihat terjemahan, Hanif itu adalah jalan yang lurus. Arti sebenarnya Al-Hanif atau Hanif itu adalah condong kepada Allah, yakni mentauhidkan Allah, menjauh dari kesyirikan. Itu asli makna sebenarnya Al-Hanif. Maka diterjemahkan secara ringkas, kalau kita baca di tafsir ataupun di terjemahan Al-Quran, Al-Hanif itu jalan yang lurus. Artinya lurus berarti asumsi, bisa diasumsikan yang namanya lurus itu orang yang tidak melakukan kesyirikan. Karena arti sebenarnya Al-Hanif itu condong kepada Allah dan menjauh dari kesyirikan. Diterjemahkan oleh para ulama kita, termasuk cetakan Depak dan seterusnya, ya tidak. Di sana diterjemahkan apa? Yang lurus. Jadi yang namanya lurus itu tidak bengkok. Artinya nggak bengkok, dia menempuh jalan yang sesuai dengan rule-nya. Apa itu rule-nya, aturannya? Yakni yang dia itu benar-benar hanya menyembah, tunduk, doa, tawakalnya hanya untuk Allah. Nah, itu dia. Makanya dibilang jalan yang lurus. Begitu, itu Hanif. Ternyata Al-Hanifiyah itu millat Ibrahim. Jalan yang ditempuh atau agamanya Nabi Ibrahim. Berarti jalannya Nabi Ibrahim. Nah, itu dia. Terus kemarin kita sempat disebut juga, kok kenapa kita diciptakan? Kita diciptakan itu, ini ana murojaah secara ringkas saja. Kita diciptakan itu hanya untuk Al-Hanifiyah tadi. Hanya untuk kita condong kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Bahasa singkatnya apa? Kita diciptakan hanya untuk menyembah Allah. Apa namanya kalau kita condong kepada Allah dan menjauhi kesyirikan kalau enggak menyembah? Ya tidak. Kita condong kepada Allah dan kita menjauh dari kesyirikan, itu Al-Hanifiyah. Dan kita diciptakan tujuannya untuk itu. Tidaklah kita diciptakan kecuali untuk itu. Untuk apa? Untuk kita condong kepada Allah dan menjauh dari kesyirikan. Bahasa singkatnya, untuk beribadah. Begitu.
Itu korelasinya di sana. Surat Adz-Dzariyat 56. Kemarin ana sempat salah menyebut ayat Al-An'am. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Seperti itu. Ana bilang waktu pekan lalu itu surat Adz-Dzariyat 56. Ana tersalah. Ana luruskan hari ini. Nah, tujuan kita diciptakan surat Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin tidaklah diciptakan. Tidak diciptakan yang namanya manusia dan jin kecuali untuk apa? Liya'budun. Kemarin dijelaskan apa itu liya'budun? Apa? Kata Abdullah ibn Abbas apa? Liwahidun, untuk mentauhidkan. Liya'budun, setiap kata u'budu atau ibadah di dalam Al-Quran, kata Abdullah ibn Abbas ini yang kemarin disampaikan adalah salah satu sahabat yang didoakan dengan doa yang sangat bagus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Yani pahamkan dia di dalam agama dan jadikan dia mahir, ahli di dalam apa? Ilmu tafsir. Ini doanya siapa? Nabi kepada Abdullah ibnu Abbas. Dan menafsirkan salah satunya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Kata menyembahku ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang tadi kita sebutkan, didoakan oleh Rasulullah, liwahiduni, untuk mentauhidkan aku. Artinya tidak cukup dengan ibadah saja, yang artinya itu mentauhidkan, yang artinya ibadah nggak boleh diduakan. Paham ya? Itu artinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya aslinya bunyinya liya'buduni. Gitu. Cuman kalau di mushaf itu jadi waqaf, iya tidak? Liya'budun begitu. Jadi mat iwad. Iya tidak? Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, itu ayat yang dibawakan oleh beliau. Terus kemarin disampaikan wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Nah, ini dia. Ini juga tafsiran dari ayat yang tadi, Adz-Dzariyat 56. Apa itu? Dijelaskan di sana kemarin bahwasanya yang paling besar dari perintah dari Allah untuk hambanya, yakni mentauhidkan Allah. Apa itu mentauhidkan? Mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Ini selaras dengan apa yang disampaikan Syekh Muhammad di sini, selaras apa yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas. Nggak boleh menduakan. Artinya harus mentauhidkan. Yang mana kalimatnya? Ifradullahi bil ibadah, kata beliau. Penulisnya bilang begitu. Yakni apa artinya? Mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Apa namanya kalau nggak mentauhidkan? Nah, seperti itu. Jadi nggak ada tabrakan. Terus, yang kedua, kemarin wa a'dhamu ma naha anhu asyirku. Hal yang paling besar dalam bentuk larangan yang dilarang oleh Allah. Nah, kalau bahasa kita demikian, apakah larangan yang paling besar itu? Yakni asyirku. Apa itu? Kesyirikan. Apa kesyirikan itu? Kita berdoa kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, disertai dengan ibadah kepada yang lain juga. Nah, dari definisi ini kita tahu yang namanya berbuat syirik itu bukan semata-mata saya sudah ibadah. Oh, saya sudah ibadah kepada Allah kok dikatakan syirik? Tidak. Nggak cukup sampai di situ.
Yang namanya beribadah kepada Allah atau yang namanya kesyirikan itu sudah pasti dia dibarengin dengan beribadah kepada Allah. Namanya asyirk. Asyirk itu penyekutuan. Namanya sekutu itu kan nggak cuma sendiri. Iya tidak? Negara sekutu. Berarti kan dia nggak mungkin negara sendirian. Pasti dia ada temannya, kan gitu ya? Namanya asyirku. Persekutuan. Namanya persekutuan itu pasti lebih dari satu. Yang satunya Allah, yang satunya yang lain. Dia beribadah kepada Allah, tapi dia berdoa kepada yang lain juga. Nah, itu namanya asyirku atau menyekutukan Allah. Nah, gitu. Paham ya? Ini Ana jelaskan berkali-kali dan pelan-pelan supaya paham, karena ini adalah dosa yang paling besar, supaya kita bisa terhindar. Dosa yang paling besar dan tidak ada dosa nomor 1 di atas dia. Nggak ada. Kalau yang di bawahnya ada. Ini dosa besar yang paling besar. Nah gitu. Ini kalau ada sekolahnya berarti ini ranking 1, Mas. Nah gitu. Ini dosa sudah masuki ranking 1. Nah gitu. Paham ya? Terus kemudian beliau membawakan ayat, ini murojaah sedikit yang kemarin, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini yang Ana sampaikan tadi. Bahwasanya definisi syirik itu adalah menyembah Allah bersamaan dengan yang lain. Beliau juga membawakan surat An-Nisa ayat 36 yang kemarin kita sempat bahas, wa'budullah, sembahlah Allah. Enggak cukup sampai situ. Dibarengin dengan lanjutan ayat selanjutnya. Wala tusyriku, kan? Jangan engkau menyekutukan Allah. Enggak cukup. Kalau ada yang mengatakan saya sudah menyembah Allah kok, masa masih dibilang kita berbuat syirik sih? Ah gitu. Ini jawabannya. Yang ngomong langsung Allah. Sembahlah Allah dan jangan, bukan atau. Dua-duanya, karena di sini menggunakan wa dan. Sembahlah Allah dan begitu. Berarti dua-duanya gitu, harus dikerjakan. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Kalau salah satunya aja, ya jelas tidak boleh. Iya tidak? Paham ya? Ini yang ngomong langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bertentangan apa yang beliau sampaikan, ifradullahi bil ibadah, sama asyirku yakni da'watu ghairihi ma'ahu, yakni menyeru kepada yang lain bersamaan dengan Allah. Nah, enggak ada bedanya dengan ayat yang tadi, yakni dia menyembah Allah juga menyembah yang lain. Taib, itu sekilas murojaah yang kemarin. Kita lanjutkan ke bab yang baru lagi. Nah, ini bab inti dari kitab ini. Bab inti dari kitab ini, bahwasanya kitab ini sebenarnya kitabnya tipis, yang membahas 3 perkara yang sangat agung yang wajib kita ketahui. Apa itu? Mari kita baca. Fa idza qila lak, jika disampaikan kepada engkau, jika dikatakan kepada engkau, ada orang yang ngomong kepadamu. Siapa yang ngomong? Di sini majhul, mubham. Enggak diketahui. Artinya siapapun yang ngomong kepada Anda, siapapun itu, mau manusia, mau jin, mau apapun bentuknya, kalau dia itu ngomong sama engkau, apa yang diomongkan? Apa yang disampaikan kepada engkau? Mal usulus salasah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apa itu 3 pondasi, 3 asas yang wajib manusia ketahui? Apa itu? Nah, kita bahas sedikit. Al-usul as-salasah. Di sini ada kalimat mal usulus salasah. Apa itu 3 pondasi yang wajib diketahui oleh seorang mukmin atau seorang manusia? Apa itu? Pertama, al-usul. Usul itu jamak dari aslun, yang artinya pondasi. Nah, kalimat pondasi atau dasar ini memiliki 2 makna. Makna yang hissi atau yang maknawi. Yang hissi itu artinya yang tampak.
Yang kelihatan oleh mata namanya hissi, berwujud, kelihatan. Nah, itu namanya hissi. Kalau yang maknawi secara makna. Jadi pondasi secara makna dan pondasi secara hissi. Kalau pondasi secara hissi, contohnya apa, Mas? Asal atau pokok atau asas atau dasar. Secara hissi kelihatan apa? Ya pondasi rumah, ya akar dari sebuah pohon itu kan di bawah. Dan sebagainya. Sesuatu yang lain itu menopang di atasnya, sesuatu yang apabila sesuatu itu menopang di atasnya, yang bawah inilah yang disebut dengan aslun atau pondasi. Pondasi itu yang di atasnya kan ada topangan ya, namanya tembok. Jadi yang tembok ini bukan dinamakan aslun atau dasar atau pondasi. Yang pondasi pasti yang bawah. Kalau secara maknawi, nah ini yang dimaksud secara maknawi oleh si penulis. Secara maknawi, pondasi dasar di dalam agama kita yang wajib diketahui. Apakah itu? Nah, seperti itu. Yang wajib diketahui oleh manusia. Yang pertama adalah ma'rifatul abdi rabbah. Pertama disebutkan secara global. Ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus diketahui? Yang pertama yang harus diketahui adalah mengetahui Rabb-nya. Seorang hamba harus mengetahui Rabb-nya, mengenal Rabb-nya. Harus kenal Rabb-nya. Terus yang kedua adalah dinahu, agamanya. Lah Ustaz, ini kan dari SD kita sudah kenal. Masa dipelajari lagi dari awal? Ya ikhwah, banyak kaum muslimin di antara mungkin di masyarakat di luar sana, ada sebagian mereka kalau ditanya Allah itu apa? Ya wes cukup, yang penting Allah itu yang menciptakan saya. Sudah, titik. Iya tidak? Cukup. Itu tidak cukup, Mas. Tidak cukup. Allah yang menciptakan saya. Selesai. Nah, ini akarnya ada di sini, Mas. Kalau cuma cukup yang menciptakan saya itu selesai dan itu sah, cukup, maka kaum musyrikin pun juga tahu. Iya tidak? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan jika engkau wahai Muhammad tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka niscaya serentak mereka akan menjawab la yaqulunna Allah. Tentu yang menciptakan adalah Allah. Ini pun orang kaum musyrikin juga tahu. Jadi nggak cukup sampai situ, mengenalnya nggak sampai situ. Tetap mereka melakukan kesyirikan. Kaum musyrikin kenal. Dari mana taunya kenal, Mas? Sebelum Nabi Muhammad lahir, sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan kaum musyrikin Quraisy, kaum Quraisy khususnya di sekitar Ka'bah, apa kebiasaan mereka? Kalau datang orang haji, iya tidak? Mereka menjamu orang-orang yang berhaji, bikinin roti, kasih minum dan seterusnya. Iya tidak? Kenapa? Karena itu adalah ibadah kepada Allah. Berarti mereka tahu yang menciptakan Ka'bah itu Allah. Iya tidak? Yang menciptakan langit dan bumi Allah, mereka tahu. Maka pengenalan nggak cukup sampai situ. Inilah butuhnya kita belajar mulai dari yang dasar dan yang paling dasar supaya pondasi kita. Makanya di awal beliau mengatakan al-usul as-salasah, pondasi yang paling dasar. Kalau pondasi, ikhwah, kita perhatikan. Kalau orang bangun rumah yang pakai batu kali temboknya atau dasarnya, Mas? Pasti dasarnya. Iya tidak? Kecuali yang tahun 70-an itu rumah itu semuanya pakai batu kali, iya tidak? Kalau sekarang tidak ada. Paling batu merah sama apa itu yang batu panjang, hebel. Iya. Kenapa kok pakai batu kali di bawah? Supaya apa? Supaya kuat, iya tidak? Nah, inilah kalau kita kuat dalam hal ini, insya Allah semuanya akan kuat, gitu. Makanya al-usul as-salasah, 3 pondasi dasar yang wajib diketahui oleh manusia.
Seperti itu. Kenapa dikatakan al-usul as-salasah? Karena itu pondasi. Apa yang wajib diketahui? Robnya. Terus agamanya. Yang kedua agamanya, Mas. Perhatikan ikhwah. Agama kok dipelajari, orang saya ada aja lahir dari mana? Lahir dari keluarga Islam, bapak saya Islam, ibu saya Islam, keluarga saya Islam. Kenapa harus dipelajari? Coba Mas, tanya sebagian saudara-saudara kita. Rukun iman berapa Mas? Rukun Islam berapa Mas? Ini kenyataan Mas. Iya tidak? Yang membatalkan sholat apa saja Mas? Ini sebagian, enggak semuanya, enggak. Tentunya yang mereka biasa mengaji, duduk di majelis. Nah, seperti itu. Banyak dari saudara kita yang mungkin acuh tak acuh dengan agamanya. Iya tidak? Yang penting saya Islam. Nah, seperti itu. Toh nanti saya juga masuk surga. Yang penting saya tidak mengkhianati Allah. Saya tidak berbuat syirik. Betul. Kita jawab betul. Antum perhatikan Mas, sebagian sabda Nabi menjelaskan sadisnya neraka. Neraka itu 70 kali lipat panasnya banding panasnya dunia. Artinya api dunia. Sisa 69 kali lipat disimpan di neraka itu makna sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bisa melelehkan baja di dunia itu berapa derajat? 1000 derajat. Itu masih tersisa 69 kali lipat daripada itu. Kebayang tidak? Waliyadzubillah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Lihat. Kalau ngaji tahu seperti ini, niscaya mereka juga nggak akan bilang, ya sudahlah biarin aja saya diazab. Enggak Mas. Iya tidak? Ini suka mengecilkan azab. Sedangkan kita kena puntung rokok saja. Ini yang diomelin bukan rokoknya. Siapa yang lempar ke sini? Padahal dia yang nginjek. Nggak lihat ya. Iya tidak? Bahkan ada pula yang marah sama puntung rokoknya. Dia yang nggak lihat. Ya yang buang juga salah juga. Gitu kan. Itu menandakan sakitnya luar biasa dengan puntung rokok. Minyak kecipratan aja panas 69 kali lipat Mas. Kebayang tidak? Sama kayak di surga. Kenikmatannya wala udhunun sami'at. Tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdetik di dalam hati. Itu surga. Begitu juga neraka, dahsyatnya belum pernah kita saksikan. Surga itu, kata Nabi kita, kenikmatannya belum pernah kita lihat. Saking nikmatnya. Nah, seperti itu. Maka inilah pentingnya mengenal apa? Al-Islam. Itu mulai dari nol, dasar. Kalau itu kuat, wallah ini akan kuat menjadi umat yang kuat. Terus yang ketiga wa nabiyahu. Ya kita kenal Muhammad. Bahwasanya Muhammad itu manusia yang lahirnya di Mekkah. Bapaknya namanya Abdullah dan seterusnya. Nanti kita pelajari secara detail satu persatu. Ini beliau masih menyebutkan secara global. Itu disebutkan. Yang wajib diketahui oleh manusia berarti ada tiga. Pertama Robnya, yang kedua agamanya, yang ketiga adalah nabinya. Robnya siapa? Allah. Terus kalau tahu diapakan? Nanti kita jelaskan pelan-pelan. Terus yang kedua, yang wajib kita ketahui adalah agamanya. Yang seperti tadi disampaikan. Itu masih muqaddimah. Belum isinya. Belum. Terus nabinya Muhammad. Nah, kalau sudah tahu diapakan, nah ini dia. Baik, kita satu-satu. Dan beliau setelah membawakan perkataan beliau secara global, yajibu alal insani ma'rifatu rabbah. Al-insani ma'rifatuha. Kemudian dibawakan secara global. Terus kemudian
Fa idza qila lak, apabila disampaikan kepada Anda, nah ini lagi-lagi ini majhul. Orangnya tidak diketahui siapa yang menyampaikan kepada Anda. Siapapun apabila ditanya seseorang, baik itu yang nanya itu jin, malaikat ataupun siapapun kepada Anda, apa yang ditanya? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Siapa Rabbmu? Tadi sudah disampaikan belum? 3 pertanyaan, 3 pondasi yang tadi kita pelajari itu adalah pertanyaan yang nanti kita akan hadapi di mana? Di alam kubur. Nanti kita hadapi itu. Wah Ustaz, gak usah belajar, tutup aja, kita bikin contekan, selesai habis perkara Ustaz. Lah ya ikhwah, lah. Ini perkaranya hubungannya sama iman. Bukan cuma contekan. Kalau contekan nih saya orang kufar, selamat dia. Oh, mendengar di kajian muhajirin kalau pertanyaannya begitu bisa selamat. Taib, kita print, kita laminating supaya nanti kalau dikubur nggak busuk. Laminating tempelin sebelah ya. Oh, gitu. Itu kata orang muslim yang di muhajirin, Masya Allah itu. Katanya, enggak ada begitu. Ini berhubungan sama iman. Nah, keimanan. Keimanan tentang hal yang gaib. Nah, seperti itu. Taib. Wa idza qila laka man rabbuk, jika ditanya kepada kalian siapa itu Rabbmu? Nah, ini salah satu pensyarahnya mengatakan bahwasanya awwalu amrin yanbaghi an ya'rifa al-insanu wa huwa an ya'rifa rabbahu subhanahu wa dzalika li anna subhanahu khaliq al-mudabbir alladhi bi yadihi kullu syai' fa ahammu amrin ta'rifu an ta'rifa rabbah. Iya ikhwah. Kenapa demikian? Kenapa ini dijadikan baris yang pertama oleh beliau Syekh Muhammad, bahwasanya kita wajib mengenal Rabb. Karena memang kita harus mengenalnya dengan sebab kita wajib mengilmui setiap apa yang menjadi keyakinan kita. Tidak cuman sekedar tahu. Artinya mengilmui ini beserta ilmu yang yakin yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau sumbernya autentik, otomatis kita menjalani hidup dan kehidupan ini akan tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok kita harus mengenal Allah? Karena dikatakan oleh Asy-Syarih, yakni Rabb itu karena yang menciptakan kita. Kita harus kenal yang menciptakannya. Al-Mudabbir, yang mengatur. Karena Allah itu yang mengatur kita. Dan semuanya perkara itu dialah yang mengetahui dan menciptakan segala macam yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu. Nah, andai kata seorang manusia, ini dilanjutkan dari penjelasan syarih Dr. Muhammad Mansur Sa'qub, beliau mengatakan andai kata orang itu dia kenal seluruh ilmu, ini kalau dibaca andai kata seluruh ilmu dia kenal, seseorang ini kenal seluruh ilmu, terus kemudian dia nggak tahu yang namanya, nggak kenal Robnya siapa, inilah yang disebut dengan hakikatul jahli. Hakikatul jahl, yang kebodohan sebenar-benarnya. Dia tahu ilmu bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin komputer dan seterusnya. Tapi dia nggak mengenal Robnya. Inilah yang sebenar-benarnya kebodohan. Kalimat kebodohan ini bukan hinaan yang dari suka tidak. Memang kebodohan itu adalah orang yang tidak mengenal Robnya salah satunya. Makanya orang-orang yang zaman dahulu sebelum Nabi kita disebut apa? Jahiliyah, kebodohan.
kebodohan atau zaman kegelapan. Kenapa dibilang gelap? Ya karena nggak kenal Allah. Kenalnya cuma Allah sebagai pencipta, titik, selesai. Tapi dia doanya juga kepada yang lain, sujudnya kepada yang lain, dan seterusnya. Iya tidak? Makanya disebut jahiliyah. Nah, seperti itu. Nah, yang perlu dikenalkan kepada semua manusia tentang Robnya itu dari sisi apanya? Waktu itu tentang tauhid kita sempat singgung. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini bukan cetakan. Ini metode untuk mengetahui tentang tauhid. Ini bukan bikinan seseorang. Kalau nggak pakai ini pun juga bisa, nggak masalah. Asal kita bisa memilah mana yang tauhid ini, mana yang tauhid berhubungan dengan ini, tauhid yang berhubungan dengan satu lagi. Gini loh mas, gampangnya begini. Kalau kita belajar matematika, ada yang namanya Pitagoras dan seterusnya, iya tidak? Iya. Adanya sinus, kosinus, tangen dan seterusnya, itu makanan apa? Nanti aja tanya sama anak-anak kita yang sudah SMA, insya Allah ketemu ya. Itu kita lupa, udah nguap kali ya. Udah nguap. Itu kan cuman rumus untuk memudahkan bagaimana cara menghitung sudut. Kan gitu ya? Iya tidak? Kalau ilmu matematikanya demikian. Kalau andai kata dia sudah pinter tanpa menggunakan rumus itu, ya sudah nggak usah pakai rumus. Yang penting dia sudutnya ketemu, kan gitu ya? Paham nggak mas? Ini rumus cuman untuk memudahkan memahami sebuah masalah. Contohnya mas, bahasa Arab mas. Bahasa Arab. Gramatikal bahasa Arab atau gramatikal bahasa Inggris. Ada yang namanya gerund, past continuous, dan seterusnya. Present tense dan continuous tense. Kalau bahasa Arab ada mubtada, khobar, inna, kana, wa akhwatuha dan yang lain-lain. Itu gramatikal bahasa. Apakah orang Inggris zaman dahulu hingga hari ini, anak kecil yang bahasanya fasih bahasa Inggris, kalau ditanya rumus apakah sudah pasti mereka tahu? Tidak, belum tentu. Mungkin pinteran antum yang belajar gramatikal bahasa Inggris. Iya tidak? Grammar, past tense, past continuous. Tidak penting. Kenapa? Karena mereka sudah bisa. Ada yang memang bahasa Inggris prokem, ada yang tidak. Kan gitu ya? Prokem tahu ya mas? Pasaran. Nah gitu. Prokem mas bahasanya gitu. Paham ya? Begitu juga bahasa Arab. Begitu juga tauhid. Kalau kita tanpa mengenal kata-kata tauhid, uluhiyah, asma wa sifat, rububiyah, tanpa ini pun kita memahami tauhid sebenarnya apa yang disampaikan oleh Nabi, ya kita nggak perlu pakai ini, nggak masalah. Ini kan cuma metode. Metode memahami tauhid, bukan kewajiban. Begitu. Coba kalau antum nggak diajarin bahasa Arab, misalnya kalau ada inna itu isimnya harus dimansub, khobarnya dan seterusnya gitu. Kalau ada huruf jar harus dikasroh. Bismillahi, bismi. Kenapa nggak bismu? Kan gitu. Emang bisa kalau nggak ada gramatikal bahasa Arab? Kalau memang bisa, zaman dahulu belum ada. Iya tidak? Semenjak zamannya, kalau tidak salah ingat, Ali bin Abi Thalib, Abul Aswad Ad-Du'ali yang membawakan itu, merancang ilmu bahasa Arab. Kemudian kenapa demikian? Karena sudah banyak tercampur dengan bahasanya orang ajam, orang asing. Akhirnya mereka pun belepotan. Sebagian sudah tercampur. Gitu. Paham ya, tercampur. Nah, sekarang nggak usah jauh-jauh mas. Yang di sini, yang di Muhajirin, ketika orang membuat syair bahasa Indonesia, antum tahu gramatikal syair? Antum orang Indonesia loh mas. Tahu tidak? Sama kayak tadi tuh ceritanya. Iya tidak? Nah gitu. Makanya disusun subjek, predikat, objek, menerangkan dan diterangkan dan seterusnya. Iya tidak? Akhirnya muncullah kaidah-kaidah bahasa Indonesia.
bahasa Indonesia. Ada kamus bahasa Indonesia, kamus besar. Memang antum tahu semua? Antum orang mana? Negeri Ciomas? La haula wala quwata. Belum tentu bisa. Ya tidak? Sama seperti itu. Walaupun kita orang muslim dari zaman dahulu, ketika kita memahami tauhid, kita perlu bantuan. Nah, ketika ditanya siapa Robmu, yakni Robku adalah Allah. Jawaban beliau adalah Rabbiyallahu alladzi rabbani. Itu Robku adalah Allah yang membimbingku, yang mengarahkan aku. Terus apa lagi? Rabb jami'al alamin. Itu bini'amihim. Yang Tuhannya seluruh alam. Itu Allah itu siapa? Tuhannya seluruh alam yang memberikan nikmat. Kita mengakui nikmat itu dari Allah. Bukan dari yang lain. Nah, seperti itu. Nah, yang kita ketahui berarti dari sini apa? Ini ada 3 perkara. Kenapa tadi kita bahas tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Untuk mengenal Allah, kita tidak akan lepas dari 3 kaidah ini. Uluhiyah itu berhubungan dengan peribadatan. Adapun rububiyah ini berhubungan dengan perbuatan Allah. Kemarin kita sempat terangkan. Asma wa sifat itu berhubungan dengan nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Yang pertama, kita mengenal Allah dari uluhiyah. Apa katanya? Tafruduhu bima yakhtassu bihi min ma'anir rububiyah min khalqi wal mulki wat tadbir. Yang ini yang kemarin kita sempat terangkan. Yakni kita mengenal Allah dari rububiyahnya yang pertama. Apa rububiyah tadi? Berkenaan tentang apa? Perbuatan Allah. Ada ulama yang menerjemahkan rububiyah itu adalah yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Ada yang menerjemahkan bahwasanya rububiyah itu adalah tauhid tentang penciptaan, pengaturan, sama kekuasaan Allah. Al-khalqu wal mulk wat tadbir. Apa? Penciptaan, kekuasaan, sama pengaturan. Apakah definisi yang pertama sama yang kedua tadi tabrakan? Tidak. Penciptaan itu perbuatan Allah bukan? Perbuatan Allah. Al-mulk kekuasaan, Allah menguasai seluruhnya. Perbuatan Allah tidak, perbuatan. At-tadbir, pengaturan, yang mengatur adalah Allah itu juga perbuatan. Maka ada yang mengatakan tauhid mengesahkan Allah di dalam perbuatannya, atau mengesahkan Allah di dalam penciptaannya, kekuasaannya, ataupun pengaturannya. Itu enggak ketabrakan. Paham ya? Jadi kita mengesahkan Allah di dalam penciptaannya. Yang menciptakan hanya Allah semata. Nggak ada yang lain. Yang menguasai langit dan bumi beserta isinya hanya Allah, bukan yang lain. Kalau ada yang bilang, ini satu lagi, tidak ada yang mengatur langit dan bumi kecuali Allah. Kalau ada yang bilang mengatur itu ya si Fulan bin Alan, ya kita wajib ingkari. Walaupun dia orang terkenal ataupun terkenal, bukan cuma terkenal tapi terkenal, ya kita wajib tidak imani. Kenapa? Kita mengetahui bahwasanya Al-Mudabbir itu adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu itu Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang mengatur hujan, yang mengatur malaikat itu bukan mama atau papa. Ada mama, ada papa, bukan. Apalagi papa. Oh, nanti saya panggilkan malaikat. Bukan. Allah. Ini di-spill dikit ya. Di-spill dikit. Ini bukan mama, bukan papa. Bukan. Allah yang memiliki pengaturan.
yang mengatur malaikat, yang berhak memanggil malaikat, yang berhak untuk pergi memergikan malaikat dan seterusnya. Perintahnya atas dasar perintah Allah itu peribadatan. Kalau yang rububiyah tadi perihal tentang apa? Perbuatan Allah. Apa perbuatannya? Mencipta, menguasai, dan mengatur. Tapi dari sini nanti kita paham ketika kita baca buku, rububiyah adalah mengesahkan Allah di dalam perbuatannya. Loh, kok enggak menciptakan, menguasai, dan mengatur? Sama, Mas. Nanti di sisi lain, di buku yang lain, mungkin para ulama kita menjelaskan, rububiyah adalah mengesahkan Allah. Kita mengesahkan Allah, hanya Allah saja yang menciptakan, yang menguasai, dan yang mengatur. Oh, kok beda? Sama, itu semua perbuatan Allah. Tidak ada pertentangan. Sekarang uluhiyah, yakni kita mengenal manusia, seorang hamba mengenal Allah, mengenal Rabb-nya dari sisi uluhiyah, yakni peribadatannya. Bi an ya'rifa annahu walladhi yanbaghi an yafrida bi kulli ibadat al-qalbiyah wal badaniyah al-qawliyah. Nah, ini dia kuncinya. Yakni seorang hamba wajib mengenal Rabb-nya dari sisi apa? Peribadatan. Peribadatan apa? Peribadatan itu ada 3 anggota badan yang bisa kita kerjakan. Pertama adalah qalbiyah. Apa ibadah qalbiyah? Keimanan, termasuk tawakal. Tawakal di sini bentuknya apa, Mas? Ada tawakal bentuknya? Nggak ada ya? Makanya kan di dalamnya keimanan terhadap kiamat, mengimani tentang azab kubur dan seterusnya, itu adalah keimanan qalbiyah. Terus apalagi badaniyah. Apa? Ibadah tentang yang dilakukan oleh badan, ya, termasuk sholat, termasuk apa lagi, Mas? Termasuk haji, terus umrah dan seterusnya, termasuk jihad di sana, itu badaniyah, harta dan seterusnya. Terus al-qauliyah, ibadah lisan, ucapan, apa saja? Zikir, baca Quran, berdoa, istighfar, dan seterusnya, Itu badan yang namanya uluhiyah. Kita mengenal Allah dari, mengenal Rabb itu dari mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Peribadatan apa? Hati, lisan, dan amal badan. Badan, hati, dan lisan. Seperti itu. Kita azan dulu, break dulu. Ya, azan ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit saja. Bahwasanya Rabbiyallah walladzi rabbani wa rabba jami'al alamin. Yani siapa Rabbmu? Yani Allah. Siapa dia? Yang memeliharaku dan memelihara seluruh alam. Yang memelihara seluruh alam dengan kenikmatan-kenikmatannya. Nah, gitu. Itu siapa Rabb-nya? Ya, ini yang memiliki kita. Terus dilanjutkan sama beliau, nggak cukup sampai situ dengan nikmat-nikmat saja. Kalau sudah tahu nikmat, diapakan? Ini jawaban selanjutnya. Wa huwa ma'budi, dan dialah sesembahanku. Dialah sembahanku. Secara tidak langsung, beliau ingin menjelaskan, setelah dijelaskan siapa Rabbmu, yakni Allah yang telah menciptakan aku, yang telah memelihara aku dengan nikmat-nikmatnya, maka wajiblah dia menjadi sesembahanku. Nah, gitu. Jadi yang wajib disembah itu yang memberikan rezeki dan yang menciptakan, yang memelihara kita. Ini makna kata-kata beliau. Maka dilanjutkan dengan apa? Dan dia adalah sesembahanku. Terus dilanjutkan, walaisa li ma'budun siwahu. Dan tidak ada bagi saya sesembahan kecuali dia. Kecuali dia. Nah, ini menegaskan saya punya sesembahan cuman satu. Nggak boleh kita menyembah yang lain.
Dengan kata lain, berarti ada sebagian yang menyembah Allah dan menyembah yang lain. Makanya ditegaskan di sini bahwasanya beliau mengatakan laisa li ma'budun, dan tidak ada bagi saya sesembahan kecuali Dia. Kecuali siapa? Dia, yakni Allah yang tadi diterangkan, yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur dan seterusnya. Itulah Rabb saya. Apakah cukup diketahui saja? Tidak. Ini semua harus diimani dan diamalkan. Kalau cuma cukup diketahui saja, masuk ke sini, keluarnya mana? Enggak keluar, mental lagi. Nah, gitu. Biasanya masuk sini, keluar sini. Ya tidak? Ini enggak masuk sini, mental lagi gitu. Lebih parah. Gitu. Jadi enggak cukup cuma diketahui saja. Tidak. Seperti itu. Terus beliau membawakan sebuah dalil yang sangat mulia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Kalau ulama tafsir mengatakan alnya itu alif lam al-istighraqiyah, yang mencakup seluruhnya. Yang mencakup seluruhnya. Alhamdu. Maksudnya seperti apa? Hamdu itu pujian. Jadi kalau alhamdu al-istighraqiyah berarti seluruh pujian lillah, hanya untuk Allah. Makanya kalau diterjemahkan gimana Mas? Alhamdulillah segala puji. Dari mana dapat segala? Kan di sini nggak ada kata segala kan gitu ya. Dari kata al. Al di situ alif lam al-istighraqiyah namanya, yang artinya mencakup seluruh pujian. Makanya diterjemahkan apa? Segala puji. Nah gitu. Nah ini yang namanya Pak Puji disebut terus ini. Masya Allah, ini terkenal nantinya. Wah, Pak Puji tadi disebut terus gitu. Ya Masya Allah. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Berarti segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Rabbil Alamin. Yang memelihara alam, yang menguasai alam. Seperti itu. Ini di surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terus beliau melanjutkan kullu ma siwallahi alam. Dan setiap segala sesuatu selain Allah itu disebut apa? Alam. Beliau melanjutkan perkataannya setelah menjelaskan yang tadi, segala sesuatu selain Allah itu disebut alam. Beliau ingin menjelaskan yang Allah itu cuma satu, yang lain bukan Allah. Jadi nggak perlu disembah, nggak perlu diibadahi. Kullu ma siwallahi alam. Begitu maksudnya. Makanya beliau menegaskan setiap apa-apa selain Allah itu disebut alam. Berarti kalau disebut alam itu apa? Ya selain Allah. Itu semuanya alam. Loh, malaikat iya itu alam. Maksudnya alamul malaikat, alamul jin, alamul hayawanat dan seterusnya. Maksudnya dunianya malaikat, dunia insan, dunia jin dan dunia perhewanan, hayawanat. Seperti itu. Itu semua selain itu, selain alam. Ya, Allah itu selain alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Saya yang penulis di sini Syekh Muhammad rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, beliau menyebutkan ana salah satu di antara mereka, di antara alam tersebut. Ini menunjukkan apa, Mas? Menunjukkan bahwasanya penulis itu adalah lemah karena makhluk. Apa itu makhluk? Selain Allah. Seluruhnya selain Allah itu namanya makhluk. Kalau ditanya makhluk itu apa? Segala sesuatu selain Allah. Itu namanya makhluk. Termasuk saya, kata penulis. Saya juga makhluk. Wa ana wahidun minal alam. Gitu. Jadi kalau namanya malaikat dan seterusnya, maka tidak wajib disembah dan dimintai. Kenapa? Karena dia adalah alam, bukan Rob.
betapapun saktinya malaikat, betapapun besarnya malaikat, maka tidak wajib diibadahi. Kita sudah masuk Isya? Sudah. Baik. Kita cukupkan sampai sini, insyaallah kita lanjutkan di kemudian hari dengan izin Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.